Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Yulandari, NPM 20030202019 dari Prodi Perbankan Syariah kelas A semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fiqih yang diampu oleh Ibu Nurul Mahmudah, MH. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang ijma'. Pengertian ijma'. Kata ijma' secara bahasa berarti kesepakatan tentang suatu masalah. Adapun ijma' menurut istilah usul fikih yaitu adalah kesepakatan para mujtahid tentang hukum syara atau hukum Islam pada suatu masalah dalam satu masalah setelah Rasulullah SAW wafat. Kata ijma' juga dapat diartikan sebagai konsensus mujtahid dalam menetapkan hukum pada suatu masalah. Contohnya adalah sebagai berikut. Kesepakatan para sahabat yang melarang seorang laki-laki untuk berpoligami dengan bibi, istri dari jalur ayahnya ataupun ibunya. Begitu pula mereka sepakat bahwa saudara seayah dapat menepati posisi saudara sekandung. Jika saudara sekandung tidak ada keputusan hukum, ini tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalil kebahasaan ijma'. Dan barang siapa menentang Rasulullah SAW setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Argumentasi dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa hukumnya mengikuti jalan orang mukmin, antara lain mengikuti jalan kesepakatan mereka. Jika tidak, maka ia akan diancam dengan neraka jahanam. Berdasarkan hadis Nabi antara lain dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku." Atau beliau berkata umat Muhammad SAW atas kesesatan. Hadis riwayat Tirmizi. Argumentasi Rasulullah SAW menjamin bahwa Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad SAW untuk bersepakat dalam hal kesesatan. Hal ini mengindikasikan bahwa apa yang telah mereka sepakati hendaknya dipatuhi, sebab tidak mungkin mereka bersepakat dalam kesesatan. Kemudian rukun ijma'. Para ulama bersepakat tentang rukun ijma' terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adanya beberapa pendapat yang kemudian mengerucut dalam satu pendapat dalam masa tertentu. Yang kedua yaitu adanya kesepakatan semua mujtahid terhadap keputusan hukum pada suatu masalah tanpa memandang kebangsaan, tempat, ataupun kelompok mereka. Yang ketiga yaitu kesepakatan itu nyata, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan. Yang keempat, kesepakatan tersebut direalisasikan oleh semua ahli fikih. Macam ijma'. Ditinjau dari penetapannya, ijma' terbagi menjadi 2. Yang pertama, ijma' shorih. Para mujtahid sepakat atas suatu hukum dengan suatu masalah dengan terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya masing-masing, yang kemudian mengkerucut menjadi suatu pendapat. Yang kedua yaitu ijma' sukuti. Sebagian mujtahid mengemukakan pendapat dan keputusan hukum dalam suatu masalah, dan sebagian lain diam untuk mengemukakan pendapatnya. Maka diam ini dapat diartikan sebagai tanda setuju. Ditinjau dari segi kekuatannya, ijma' terbagi menjadi 2. Yang pertama ijma' khoti atau ijma' yang betul-betul terjadi dan tidak ada kemungkinan lain yang menyangkalnya. Ijma' ini terjadi di dalam ijma' shorih. Yang kedua yaitu ijma' dzoni atau ijma' yang masih ada kemungkinan penyangkalan atasnya. Selanjutnya kedudukan ijma'. Para ulama menetapkan bahwa ijma' menduduki peringkat ketiga setelah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Imam Syafi'i dan mayoritas ulama menyatakan tidak dapat dijadikan sebagai hujah atau dasar hukum. Argumentasi pendapat ini antara lain yang pertama yaitu orang yang diam tidak dapat dipandang sebagai orang yang telah mengemukakan pendapat. Yang kedua, diam tidak dapat dipandang sebagai tanda setuju, sebab dalam diamnya terdapat banyak kemungkinan. Mungkin ia belum berijtihad, mungkin ia khawatir dengan pendapatnya, dan kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Mazhab Hanafiyah menyatakan
dapat dijadikan sebagai hujah. Argumentasi pendapat ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memang pada dasarnya diam tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Namun jika diam tersebut setelah merenung, berpikir, dan menganalisa, maka diamnya tersebut adalah sikapnya, yakni diam yang berarti setuju. Yang kedua yaitu pada umumnya tidak semua mujtahid memberi fatwa, sebab biasanya sang pemberi fatwa hanya satu orang dan yang lain menyetujuinya. Yang ketiga yaitu jika seorang mujtahid diam terhadap pendapat mujtahid lain, sementara pendapat itu bertentangan dengan pendapatnya yang dianggap benar, maka haram ia berdiam diri tanpa ada penyangkalan. Sebagian ulama lain menyatakan dapat dijadikan sebagai hujah namun tidak masuk dalam kategori ijma'. Argumentasinya yaitu yang pertama, ijma' sukuti tidak terkategorikan ijma' lantaran tidak memenuhi kriteria ijma'. Yang kedua yaitu ijma' sukuti ini dapat dijadikan sebagai hujah oleh karena diamnya seorang ulama lebih kuat menunjukkan arti setuju dibandingkan dengan tidak setuju. Terakhir, kemungkinan terjadinya ijma'. Terdapat beberapa pendapat mengenai kemungkinan terjadinya ijma' pada masa pasca periode sahabat sampai sekarang. Sebagian ulama mengatakan tidak mungkin terjadi lagi, melihat para ulama sudah tinggal berjauhan dan sangat sulit untuk mengumpulkan mereka dalam satu tempat dan waktu. Selain itu juga mengingat begitu banyaknya jumlah mereka. Namun demikian juga ada pendapat yang mengatakan bahwa ijma' sangat mungkin terjadi, dengan syarat aktivitas ini ditangani langsung oleh negara, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer seperti Abdul Wahab Khalaf, Qardawi, dan lain-lain. Untuk melihat hasil-hasil ijma' para ulama, dapat dilihat dalam beberapa buku yang mengumpulkan hasil ijma', seperti bukunya Ibnu Hazm dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Izin memperkenalkan diri, saya Indah Ayu Wulandari, mahasiswa IAIN Metro, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mari adik-adik SMA, SMK, MA sederajat, dan calon mahasiswi dan mahasiswa, mari bergabung bersama kami di IAIN Metro. Serta ada beberapa fakultas S1, antara lain yang pertama yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Perguruan, yang kedua Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yang ketiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang keempat Fakultas Syariah. Adapun S2 atau pasca sarjana, yaitu yang pertama Pendidikan Agama Islam, yang kedua Hukum Keluarga Islam, yang ketiga Pendidikan Bahasa Arab, dan yang keempat Ekonomi. Selain itu banyak sekali beasiswa seperti tahfiz, Kartu Indonesia Pintar, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu ada banyak ekstrakurikuler yang ada di IAIN Metro. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami di IAIN Metro. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangilah kota ini.